Alhamdulillah wa syukrulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, para ibu yang sama hadir di majlis ini, kita mulai sedikit mengulas berkaitan dengan sunnah mengenai pemeliharaan jenazah. Dan insya Allah nanti kalau dipandang perlu boleh diadakan praktek pemeliharaannya, dan siapapun boleh, yang mau duluan boleh. Ada yang mau duluan, Bu? Mau duluan dipraktekkan. Ini insya Allah nanti kita dari awal ya, mudah-mudahan. Cuma saya tidak bisa memperkirakan berapa bulan ya selesai. 1 bulan sekali ya. Nah, berapa bulan selesai insyaallah. Ini sekedar muqaddimah saja. Kita akan berusaha mengenai pemeliharaan jenazah itu mengikuti sunnah yang diajarkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama kali akan saya sampaikan 3 sunnah berkaitan dengan jenazah. Ini 3 sunnah dulu berkaitan dengan pemeliharaan jenazah. Yang pertama, Imam As-San'ani menyebutkan dalam kitabnya Taghmidul Mayyit. Taghmidul Mayyit itu menutup mata mayit ketika terbuka. Dan ini berdasarkan hadis dari sahabat Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kata Ummu Salamah, dahola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah masuk ala Abi Salamah, ke rumah Abi Salamah. Wa qad syaqqa basaruhu, sedangkan mata Abi Salamah terbuka. Fa'agmadahu, lalu Nabi menutup mata Abu Salamah. Summa qala, kemudian Rasul bersabda, inna ruha, sesungguhnya ruh itu, idza qubido, apabila diangkat, ittaba'ahul basar, mata akan mengikutinya. Coba Bu sampai di sini dulu. Jadi ruh itu kelihatan enggak, Bu? Ruh itu kelihatan? Kelihatan enggak? Enggak? Coba saya ulang lagi. Kata Ummu Salamah, ketika Nabi masuk ke rumah Abu Salamah matanya sedang terbuka. Lalu Nabi menutupkan mata Abu Salamah yang terbuka di saat beliau syakaratul maut. Terbuka lalu ditutup oleh Nabi. Ini namanya taghmid, menutupkan mata jenazah yang terbuka. Kemudian Nabi SAW menyatakan inna ruha, sesungguhnya ruh itu idza qubido, apabila diangkat oleh malaikat, ittaba'ahul basar, maka mata mengikutinya. Saya ulang, mata mengikuti. Kemana ruh itu diambil? Kemana ruh itu dibawa? Pertanyaan, ruh itu kelihatan enggak? Kelihatan? Kelihatan. Di saat orang syakaratul maut. Sebab? Sekarang belum.
Nah, di sini ada ilmu buat kita bahwa sesuatu yang sekarang gaib ada saatnya nanti tidak gaib lagi. Ini satu dalil bahwa orang yang sakaratul maut akan melihat bagaimana ruh yang ada di dalam badannya itu. Sampai ketika ruh itu diangkat oleh malaikat, mata akan terus mengikuti. Nah, makanya jangan kaget kalau orang meninggal matanya terbuka, lain molototan teteh. Ya, tapi mata itu mengikuti kemana ruh dibawa. Ya, dan ruh itu diterangkan diangkat oleh malaikat dari arah kaki ke arah kepala. Jadi kalau orang terlentang seperti ini, ruhnya dicabut, ya, itu mata akan terus mengikuti ruh itu kemana? Dibawa malaikat. Nah, itulah penyebab orang meninggal matanya terbuka. Itu karena sedang dia masih hidup, ya, sakaratul maut, dicabutnya ruh, mata terus mengikuti begitu. Karena ruh diambil ke arah kepala, maka mata itu terus mengikuti. Makanya terbuka. Maka saat itu sunnah yang diajarkan dalam Islam, Nabi memberikan contoh fa'aghmadahu, ditutup matanya, dibikin nutup lagi. Ini yang pertama. Makanya ada ulama yang menyatakan bahwa sebenarnya ruh itu jasad, cuma jasad yang lain, yang lembut, ya, yang nanti jika ruh itu keluar dari badan maka matilah badan itu. Itu. Jadi kenapa para ulama menyatakan ruh itu jasad? Buktinya kelihatan. Kedua, malaikat mengambilnya. Nah itu. Makanya kalau Allah mengatakan secara ayat ruh itu min amri rabbik, itu dalam urusan ketentuannya, tidak ada. Dan sampai saat ini selama orang hidup tidak akan pernah ada yang bisa melihat ruh itu seperti apa. Tidak akan ada. Kapan ruh itu jadi tidak gaib? Ketika orang sakaratul maut. Dan pada saat itu yang gaib hari ini sudah tidak akan gaib lagi. Malaikat sekarang gaib. Bagaimana bentuk rupa malaikat kita tidak akan tahu. Tapi saat sakaratul maut kita akan tahu malaikat itu seperti apa. Dan Nabi menyebutkan di saat malakal maut nanti orang akan tahu bagaimana surga, bagaimana neraka. Diperlihatkan surga itu seperti ini, neraka itu seperti ini. Yang sekarang hari ini kita gaib untuk tahu hal itu. Di saat sakaratul maut sudah tidak ada gaib lagi. Makanya di saat sakaratul maut sudah tidak ada iman yang diterima Allah. Kalau orang beriman di saat sakaratul maut sudah tidak akan diterima lagi imannya. Kenapa? Karena yang gaib sudah tidak gaib lagi. Siapa yang beriman di saat sakaratul maut? Siapa? Firaun. Di saat tenggelam itu kan, ini amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhan Musa dan Harun. Di saat sakaratul maut, maka ini sudah tidak diterima iman seseorang. Begitupun orang yang sakaratul maut dalam keadaan apapun, tidak akan diterima jika ia beriman kepada Allah. Karena iman itu harus dari sekarang. Gitu. Jangankan setelah sakaratul maut, Bu. Iman itu tidak akan diterima lagi oleh Allah, iman seseorang, di saat matahari terbit dari tempat terbenamnya. Dan ini akan terjadi nanti. Sekarang matahari masih di sana ya, terbenam ke sana. Nanti dibalik, matahari akan terbit dari sebelah sana, terbenam sebelah sana. Dan di saat itu la imana lah,
Orang beriman di saat matahari sudah seperti itu, sudah tidak dianggap beriman lagi. Itu. Makanya Nabi menyebutkan, ya, innar ruh idza qubida ittaba'ahul basar. Mata mengikuti kemana ruh itu dibawa. Nah, kemudian ada sunnah buat kita ini, di saat terjadi syakaratul maut, jangan ada yang ngomong apapun kecuali baik. Saya ulang, ini yang jarang orang paham. Jangan ada yang ngomong apapun kecuali omongan itu baik. Apalagi bentuk doa. Ini saya kasih contoh, ada orang ditinggal suami. Ya. Dia menjerit-jerit, nangis begitu. Sok, dan ia mengatakan, Akang, daripada aku ditinggal mending ikut saja Akang. Oh, jika nya. Ada yang seperti itu? Jeung dikantun macam abdi mending milu bareng jeung Akang jika nya. Kalau yang menguburkan misalkan nanya, mau nggak bareng dikubur? Kira-kira mau nggak orang seperti itu? Mau nggak kira-kira? Jika nya eta udah nguburkeun, dicari entong bakal dikubur. Hayang milu ka kuburan. Cek nu nguburkeun sok atuh ngareneng urang kubur daek moal kira-kira. Bohong ya. Jadi ngomong seperti itu bohong. Ya, bohong. Nu hayang dikubur babarengan. Nah, ingat, kalau ada yang ngomong, Kang abdi teh jeung ditinggalkeun ku Akang memening bareng we jeung Akang antosan sakedeung deui ge maot. Gak percaya? Nih Nabi, ini ilmu buat kita. Jangan ngomong kecuali yang baik. Kenapa? Nabi SAW menyebutkan, la tad'u ala anfusikum illa bi khairin. Jangan kamu minta kepada Allah apapun kecuali untuk kebaikan. Kenapa? Fa innal malaikah tu'amminu ala ma taqulun. Allah ya menyatakan ini melalui nabinya, karena malaikat-malaikat yang menyaksikan saat itu akan mengaminkan apapun yang diomongkan orang sekitarnya. Hati-hati. Ini yang jarang orang tahu. Kang abdi teh yang maot we jeung Akang sakedeung deui tah. Kari nunggu waktu. Kenapa? Ini Nabi menyebutkan kalau orang ngomong di sekitar kematian, maka innal malaikah, sesungguhnya malaikat tu'aminu ala ma taqulun, akan mengaminkan siapapun yang ngomong di saat itu. Makanya ada etika, tidak boleh ngomong keras-keras. Kenapa? Karena jenazah tahu di sekitarnya siapa. Ingat itu. Jenazah yang meninggal tahu di sekitarnya itu ada siapa saja, ngomong apa saja, sampai Nabi menyebutkan nanti kalau kita tahu ada jenazah, jangan dihadirkan orang yang paling dia benci waktu hidup. Jangan dihadirkan. Itu Nabi menyebutkan seperti itu. Ingat ya, kalau ada jenazah, kita tahu orang ini paling dibenci oleh jenazah ini di waktu hidup, jangan dihadirkan. Tidak boleh. Ini yang jarang orang tahu. Kedua, Nabi menyatakan jangan ngomong keras-keras, apalagi ngobrol ketawa-ketawa, jangan. Tidak boleh itu. Dan ingat, ketika jenazah diusung, jenazah tahu siapa yang ngusung, ya, siapa yang mengikuti, tahu. Dan Nabi menyebutkan ketika dimasukkan ke liang lahat saja, jenazah akan mengetahui siapa yang memasukkan ke liang lahat. Akan mengetahui. Dan ketika mereka pergi setelah menguburkan, Nabi menyebutkan hatta yasma'a qur'a ni'alihim. Sampai yang menguburkan pulang, tagesrokna senal, suara sendal di atas kuburannya
maka jenazah yang dikubur itu mendengar itu, hatta yasma'a qur'ani alihim, suara kaki yang meninggalkan dia itu kedengaran. Itu Nabi menyebutkan, ya. Nah, ini satu di antara pelajaran bagi kita dalam syariat, memperlakukan jenazah itu harus seperti memperlakukan yang hidup, seperti itu. Makanya nanti memandikannya dan sebagainya nanti kita jelaskan secara dalil. Tak boleh ada orang memandikan jenazah sekiranya jenazah merasa sakit atau orang yang hidup merasa sakit. Kepada jenazah pun sama, tidak boleh. Kenapa? Kasru admil mayyit kakasri hayyan, kata Nabi. Mematahkan tulang yang sudah mati itu dosanya sama dengan mematahkan tulang orang yang masih hidup. Seperti itu, ya. Ini. Nah kemudian summa qala. Nah ini ada doa. Biasanya ini saya tanya, ibu biasa kalau ada yang ceklek ketah ngantunkan, yang ibu katakan apa? Doanya? Biasanya yang diucapkan ibu apa? Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Biasanya begitu ya. Apa benar seperti itu ajarannya? Kalau ibu mendengar ada yang meninggal, lalu ibu mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Pertanyaannya, meninggalnya orang itu jadi musibah buat ibu bukan? Jadi musibah bukan? Kalau jadi musibah, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bisa paham? Kenapa? Karena inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu diucapkan oleh orang yang kena musibah. Coba lihat ayatnya, ya. Orang yang sabar itu, idza asobathum musibah qalu inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Bukan hanya ada yang mati, musibah apapun tidak gor karena pantau ge inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Karena kita kena musibah. Jadi pertanyaannya, kalau orang mati, orang meninggal, jadi musibah enggak bagi kita? Kalau jadi musibah, ucapkan inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Bagaimana kalau orang itu misalkan musuh Islam, ya, yang merugikan Islam, lalu meninggal, apa kita harus mengucapkan innalillah? Innalillah? Tidak kan? Karena itu bukan musibah bagi kita, malah kita mengucapkan alhamdulillah si eta pae. Kita kan benar begitu. Nah ini penting. Makanya ini sudah jadi kebiasaan di kita yang harus diluruskan. Lamun ayat nu mau teh ngucap innalillah wa inna ilaihi raji'un. Satu saat orang kehilangan sesuatu, dia mengatakan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Saha nu maot kan gitu. Benar begitu. Kenapa? Karena identiknya ucapan itu dengan yang mati. Padahal bukan. Ucapan itu dengan musibah, apapun bentuk musibahnya. Makanya ketika ini Nabi SAW menyaksikan Abu Salamah meninggal, begitu Abu Salamah meninggal, matanya ditutup oleh Nabi, lalu Nabi berdoa seperti ini. Nah ini doanya. Allahumma gfir li Abi Salamah. Satu, Allahumma gfir, disebut orangnya. Kalau ini orangnya namanya Ahmad, Allahumma gfir li Ahmad, disebut orangnya. Allahumma gfir li Abi Salamah warfa darajatahu fil mahdiyin, dan angkatlah derajatnya bersama orang-orang yang mendapat petunjuk. Wabsah lahu fi qabrihi, luaskan baginya dalam kuburnya. Wanawwir lahu fihi, dan berilah cahaya baginya di kuburnya. Jadi di kuburan teh poek, Bu.
Matak doa nage nawir, berilah cahaya. Wahlubhu fi akbihi, dan gantilah dia dengan generasi penerusnya. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi Bu, ini doanya bukan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tapi Allahumma gfir li anu, ya, sebut namanya, warfa darajatahu fil mahdiyin, angkatlah derajatnya bersama orang-orang yang mendapat petunjuk. Wafsah lahu fi qabrihi, luaskan di dalam kuburnya. Wanawir lahu fihi, berilah cahaya di dalam kubur itu. Wahlubhu fi aqbihi, dan gantilah dengan generasinya. Ini doanya. Sudah sampai di sini dulu, ya. Dengan hadis yang ini jelas bagi kita, satu di antara sunnah berkaitan dengan kematian, kita yang menyaksikan orang meninggal menutup mata orang yang meninggal. Yang terbuka ditutup. Yang kedua, Bu. Aduh, sebentar lagi. Yang kedua, tagtiyatil mayyit. Tagtiyah itu menutup jenazah dengan kain bagus. Orang Sunda sok bilangna naon, Bu? Rurub. Orang Sunda bilang teh rurub. Itu tagtiyatil mayyit, ya, menutup jenazah dengan kain. Setelah dibuka baju yang dia meninggal di baju itu, ya, dibuka kemudian ditutup, ya, dengan kain bagus. Berdasarkan dalil dari sahabat Ibu Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, hina tuwfiya, ketika beliau meninggal, sujiya bi burdihi barah, dia ditutup dengan kain genggang Yaman. Ibu tahu genggang Yaman? Tahu, Bu? Saya juga nggak tahu, Bu. Cuma baca saja. Nah, nanti kita terangkan genggang Yaman itu seperti apa, begitu ya. Nanti kita tinggal meniru saja. Kain seperti itu kita tiru. Oh, kain nukil lah, seperti itu. Karena saya juga belum pernah melihat genggang Yaman itu seperti apa. Yang jelas kain bagus, kain mahal, begitu. Nah, para ulama menerangkan at-tasjiyah, ini at-taghtiyah. Jadi tasjiyah atau taghtiyah, menutup itu, gutiyah sama, menutup sampai tidak ada yang kelihatan. Itu namanya taghtiyah. Wal burdu al-khibarah. Nah, ini kain genggang Yaman yang disebut al-burdu al-khibarah. Itu apa? Nah, al-khibratu mila'atun sauda. Kain yang lebar yang pada saat itu warnanya hitam. Mata kainnya sok ditiru, lamun kanu maot marake baju hideung. Itu ya. Apa harus begitu? Enggak. Nah, kain genggang Yaman itu seperti itu. Wahia min ahabbil libas ilaihi sallallahu alaihi wasallam, dan kain seperti itu kain yang paling disukai Rasul. Ya. Wa hadhihi taghtiyatu qoblal ghusli. Nah, Imam As-Sanani menyebutkan menutupi jenazah itu sebelum dimandikan, bukan setelah dibungkus, bukan.
sebelum, ya, begitu meninggal bajunya dibuka, ya, pakaiannya dibuka, lalu menunggu untuk dimandikan, ditutup dulu. Itu namanya sujia, ya. Ditutup dengan apa? Dengan kain bagus, burdi hibarah. Nah, qala Al-Basani, nah ini lebih dapat dipaham. Imam Al-Basami menerangkan wal burdu wal khibarah. Nah, yang diartikan di hadis ini kain genggang Yaman itu apa? Saubun min qatnin. Satu kain yang terbuat dari kapas. Cek orang mana? Katun. Kalau kita bilang qatnin itu katun. Jadi satu kain yang terbuat dari kapas au katanin muhottotun, atau kain lembut, ya, muhottoh yang bergaris-garis. Kalau putih garisnya hitam, kalau hitam garisnya putih, itu muhottoh namanya, garis-garis. Yasna'u bil Yaman, dan itu diproduksi di Yaman. Jadi ini menunjukkan kain mahal, kain bagus, lembut begitu, ya, dibuat dari kapas. Jadi bukan dibuat dari plastik, bukan, dari kapas. Kebanyakan kan sekarang baju atau kain itu dibuat dari plastik sekarang. Itu dari kapas, khusus buatan Yaman. Makanya disebut genggang Yaman. Itu baju mahal. Makanya kalau ibu beli baju hitam di sana, Bu, kalau ibu tanya ini hibaroh yang mana, begitu ya. Burdu hibaroh. Kita tanya burdu hibaroh, maka harganya bisa 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Bajunya sama, baju hitam, gamis hitam. Itu kalau tanya burdu hibaroh yang mana, buatan Yaman begitu, itu lebih mahal harganya, Bu. Dan ini kain kesukaan Rasul dulu, ya. Nah, itulah yang disebut burdu hibarah. Jadi orang yang meninggal dibuka bajunya, ya, setelah itu baru ditutup dengan kain bagus. Tak aya nama orang sepuh kapungkur mampu sok nyadiakeun samping kebat, ya, yang masih baru begitu, tak kerurub cenah. Nah ini Nabi dulu begitu, ya, ditutup dengan kain seperti itu. Makanya Imam As-San'ani menyebutkan at-taghtiyah, ditutupnya jenazah itu qoblal gusli, sebelum dimandikan. Tutup dulu dengan itu, baru nanti dimandikan. Qala Nawawi fi syarhi Muslim, Imam Nawawi menyatakan dalam syarah Muslimnya, innahu mujma'un 'alaiha sujia bi burdi hibarah. Para ulama sepakat ijma bahwa yang dipakai menutup jenazah di antaranya Rasul pada saat itu burdi hibarah, yaitu kain bagus, lembut begitu, buatan Yaman. Untuk apa ditutup seperti itu? Nah, Imam Imam An-Nawawi menyatakan wa hikmatuhu siyanatul mayyit anil inkisab wa satri suratil mutaghayyirah anil ayun. Bu, ini ilmu buat kita. Rata-rata jenazah itu berubah setelah jadi jenazah dengan di saat hidup, rata-rata. Dan ditutupnya dengan hibaroh itu biar tidak nampak jelas oleh orang yang lihat perubahan jenazah itu. Ini ilmu buat kita. Dan boleh buktikan kalau orang semasa hidup seperti itu, nanti setelah jadi jenazah perubahannya seperti apa. Itu Nabi menyebutkan. Itu nanti ada perubahan. Ada kan, Bu, sering Ibu saksikan mungkin ya, yang biasa hidupnya seperti itu nih. Nanti ketika jadi jenazahnya kulitnya saja berubah.
Misalkan jadi bersih begitu. Ada seperti itu ya. Kelihatan mukanya berseri. Ada lagi yang perubahannya itu ke arah buruk. Yang biasa-biasa, naik maut jadi hidung. Ada hitam seperti itu. Ada. Ini ada perubahan. Dan ini ditutup dengan ya, burdi hibarah. Dan ini sunnah diajarkan dalam agama. Qala Nawawi wa takunu tasdiyah ba'da naz'i siyabihi allati tuwfiya fi. Nah, ini barangkali nanti ibu yang mengurus jenazah, ini yang jenazah orang ini meninggal dengan pakaian yang itu, maka ketika jenazah itu dibaringkan dibuka dulu pakaiannya baru ditutup. Jadi tidak dibiarkan berpakaian dengan pakaian yang ia meninggal saat itu. Cepat dibuka, kemudian diterlentangkan, dan ingat menghadap kiblat. Jangan menghadap ke atas, jangan menghadap kiblat. Sekalipun nanti harus pakai alas ya, pakai bantal begitu, biar agak menghadap ke kiblat begitu. Itu sunnahnya. Dan dia dibuka pakainya lalu ditutup dengan sujia yang tadi burdi hibarah. Ini yang kedua. Jadi satu apa tadi? Menutupkan mata yang terbuka. Yang kedua, menutup ya jenazah setelah dibuka pakaiannya dengan kain yang bagus. Sekalipun di kita tidak ada genggang Yaman. Cari saja kain yang bagus begitu. Yang ketiga, Bu, boleh mencium orang yang sudah meninggal. Ada orang saking cintanya kepada orang ini, ketika meninggal digalemohan, diciuman. Boleh. Ya, jangan kaget nanti kalau ada yang seperti itu. Ya. Berdasarkan dalil dari sahabat Ibu Aisyah radhiyallahu anna Aba Bakrin qabbalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da mautihi. Sesungguhnya Abu Bakar mencium Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da mautihi, setelah beliau meninggal. Jadi dicium nate terus ngantunkeun Rasul digalemohan ku Abu Bakar. Dan ini hadis riwayat Al-Bukhari. Wa qad akhrajat Tirmizi, juga ada hadis riwayat At-Tirmizi min hadisi Aisyah, juga dari Ibu Aisyah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qabbala Utsman bin Mad'un. Nabi semasa hidup pernah mencium sahabat yang bernama Utsman bin Mad'un di saat beliau meninggal. Jadi Nabi melakukan. Ketika Utsman bin Mad'un meninggal, Nabi mencium Utsman. Nah, ketika Nabi meninggal, Abu Bakar mencium Nabi. Begitu. Wa huwa yabqi, dan Nabi saat itu dalam keadaan nangis. Jadi nangis ketika ada yang meninggal tidak aib, tidak terlarang, tidak. Yang terlarang itu niyahah, nangis berlebihan, ini yang nggak boleh. Ya, kalau nangis biasa, Nabi saja ketika Utsman bin Mad'un meninggal, Nabi nangis. Au qalat, atau Ibu Aisyah mengatakan wa ainahu tahraqani, kedua mata Rasul mengeluarkan air mata. Tah nangis sakitu. Ai gogoro kamu sasamat akong, wah itu maniyahah masuknya. Ya. Nanti Allah menghukum orang seperti itu dengan dipakaikan pakaian dari neraka yang diberi nama kotiron. Ya. Aya di orang kain kotiron, aya teteron. Aya teteron. Itu teteron itu dari plastik, Bu. Kalau dibakar itu seperti bakar plastik gitu, panas itu. Nah, itu meniru ya dari pakaian di neraka nanti.
namanya kotiron untuk orang yang niyahah di saat ditinggal mati. Tadi baju anak ku etak dari neraka jahanam. Yang kotiron itu panas, jika karena panasnya mau dibuka, Bu, kulit dan dagingnya nempel di baju itu. Tah, itu kotiron deh. Itu orang yang niyahah di saat ditinggal mati dipakaikan pakaian seperti itu ya. Makanya Nabi sampai membaiat istrinya, kalau aku nanti meninggal jangan ada seorang pun yang niyahah karena kematianku. Itu Nabi gitu. Karena nanti akan memberatkan jenazah ketika ada orang yang nangis niyahah seperti itu. Nah, dengan hadis ini para ulama di antaranya Imam As-San'ani menyebutkan istadalla bihi ala jawazi takbilil mayyiti ba'da mautihi. Dengan hadis ini jadi dalil bolehnya mencium jenazah setelah meninggal. Wa ala annaha tundabu tasjiyatuhu, dan dengan hadis di atas tadi jadi sunnah tasjiyatuhu, menutupnya. Jadi jangan ada jenazah tergeletak saja begitu tidak ditutup, tidak boleh, harus ditutup. Wahadihi af'alu sahabati ba'da wafatihi, dan ini dilakukan diamalkan oleh para sahabat di saat Nabi meninggal. Nah, 3 dulu hari ini ya, pemeliharaan jenazah yang harus kita perhatikan. Pertama, jika jenazah itu begitu meninggal matanya terbuka, maka kita yang menyaksikan harus menutup mata yang terbuka sampai tertutup. Ya, kalau misalkan 1 kali diusap masih terbuka, usap lagi agak lama begitu. Biarkan agak lama sampai matanya tertutup. Ini yang pertama. Yang kedua, jika ada jenazah meninggal, ya, ada jenazah, cepat buka bajunya atau pakaian yang ia meninggal di pakaian itu. Cepat buka. Kalau menunggu proses memandikan, tutup dengan kain bagus, namanya sujia biburdi hibaroh. 2. Yang ketiga, untuk melampiaskan kecintaan seseorang terhadap jenazah, boleh menciumnya di saat ia sudah mati. Ya, ini dulu 3. Mudah-mudahan nanti ya kita membahas beberapa poin lagi sampai nanti insya Allah kita praktekkan ya bagaimana cara pengurusan jenazah sejak awal sampai nanti proses penguburan. Insya Allah mudah-mudahan Allah memberi umur kepada kita untuk menyelesaikan misi ini. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada 6 menit itu untuk pertanyaan, silakan. Langsung saja, boleh? Coba-coba agak keras dulu. Nanti untuk ketika menutup mata ada doa khusus gak? Belum ya. Jadi gini, kita belajar apa yang kita lakukan itu benar-benar berdasarkan dalil. Ini yang kita pelajari hari ini ya. Nah, coba perhatikan di hadis tadi ya. Kata Ummu Salamah ya, dahola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah wa qad syuqa basaruhu. Ketika Nabi masuk ke rumah Abu Salamah, mata Abu Salamah
terbuka, terbelalak. Nah, fa'agmadohu, Nabi menutupkan mata itu. Ada bacaan di sini? Ada doa? Ada. Ya. Jadi sebelum ada dalil, sebelum ada keterangan, kita bungkam. Tidak ada bacaan apa-apa. Tetapkanlah kita. Ya. Nanti setelah ada dalil baru kita ikuti perintah. Cek dalil itu, oh cenah kudu maca anu, silahkan. Tidak ada, jangan baca apa-apa. Itulah yang disebut taat dalam beribadah. Ya, teruskan bro. Sekarang kan banyak orang yang ya berkesimpulan ketika mengusung jenazah ke kuburan, baca apa? Ada yang baca sholawat, begitu kan itu? Ada yang baca itu, baca ini. Dari mana? Selama tidak ada dalilnya, tidak boleh melakukan apapun. Nabi dan para sahabat mengusung jenazah, diantar saja ke kuburan. Ada bacaan khusus harus baca itu? Nggak ada. Kalau ada, harus dibuktikan dengan dalil. Ini keterangannya, ini dalilnya. Seperti itu. Coba, mangga tadi yang di belakang ada, masyaallah. Ya, ya, ya. Seminggu sekali ke makam begitu. Cukup, saya paham. Bagaimana kalau kita ya punya kerabat, saudara, orang yang kita cintai, ibu, bapak begitu. Lalu kita ziarah ke kuburan, pokoknya mah tiap poe Jumaah jarah begitu ke kuburan. Boleh enggak? Begini. Di dalam Islam dulu ziarah itu terlarang. Nabi menyebutkan kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Aku larang kalian untuk ziarah kubur. Itu dulu yang asal ini. Kenapa? Itu sejak dulu sudah banyak orang yang minta-minta ke kuburan. Sejak dulu itu. Banyak itu. Kenapa? Karena kita ya seringkali latah mengikuti apa yang dilakukan orang lain. Contoh, berkaitan dengan kuburan, seringkali kita mengikuti Nasrani. Padahal Nasrani juga mengikuti Yahudi. Jadi orang mana katilunya. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikuti Nasrani. Nasrani pun mengikuti Yahudi. Saya kasih contoh. Kuburan dibangun. Kuburan dibangun. Adakah keterangan dalam Islam bahwa kuburan itu harus dibangun? Gak ada satupun. Saya katakan di sini, gak ada satupun hadis ya yang memerintahkan kuburan itu harus dibangun, diperbagus begitu ya, dikapur dan sebagainya, dikerami. Gak ada. Ya, ini bukti bahwa seringkali umat Islam tanpa ngaji ya, tolab ilmu, ikut-ikutan. Siapa yang melakukan itu? Orang Nasrani. Lihat kuburan Nasrani itu bagus-bagus. Nasrani ikut siapa? Ikut Yahudi dulu. Seperti itu. Ya. Umat Islam juga ikut-ikutan. Padahal syariat yang diajarkan dalam Islam ya, ada kuburan yang lebih ya, tidak rata, harus diratakan. Itu Islam. Ya. Kuburan tidak boleh dibangun, di atas kuburan apapun ya, tidak boleh ditulisi yuktaba, ditulisi tidak boleh.
diberi penerangan, lampu, tidak boleh. Itu Islam mengajarkan seperti itu. Dan untuk bukti akurat, ibu bisa lihat di pekuburan Baqi di samping Masjid Nabawi. Itu begitulah kuburan secara syariat. Ada nggak yang dibangun di sana? Nggak ada. Kenapa? Karena Islam mengajarkan seperti itu. Ya, itu ajaran Islam. Lalu kuburan dibangun dari mana? Dari Yahudi dulu, diikuti oleh Nasrani, kita ikut-ikutan sebagai umat Islam. Tanya saja ajengan. Ada nggak dalilnya kuburan dibangun, kuburan diperindah, dikasih tulisan, kasih lampu? Nggak ada. Yang ada larangan. Nah ini barangkali ya penting bagi kita. Kita tidak perlu ikut-ikutan yang lain kalau memang tidak ada dalil dan keterangan. Begitu ya. Nah, teruskan. Nabi di hadis berikutnya, pazuruha, ya, berziarah kuburlah kalian. Artinya diperintah. Nah, kelihatan setelah kuat iman, tauhid umat Islam saat itu, datang ke kuburan tidak minta-minta. Maka Nabi menyebut pazuruha, berziarah kuburlah. Lalu Nabi menjelaskan untuk apa? Satu, litudzakirul akhirah. Biar kamu ingat bahwa kamu juga akan mati seperti dia. Yang kedua, untuk memberi manfaat kepada yang sudah meninggal. Mendoakan, mintakan ampun kepada Allah untuk dia. Bukan cari manfaat. Saya ulang, ya. Ziarah kubur diperintah oleh Rasul, satu, litudzakirul akhirah, untuk mengingat bahwa kita juga akan mati seperti dia. Kedua, untuk memberi manfaat kepada orang yang sudah meninggal dengan cara mendoakan dan mintakan ampun kepada Allah. Lain ngirim doa, ngaduakeun nu maot, ya. Ketiga, untuk meredam, ya, hawa nafsu kita terhadap dunia. Ya, jadi juhud itu terus dilatih. Kenapa? Kalau kita sering ziarah kubur, batur ge bunghor nyocokol war maut mah kitu we. Tak urang teh mikir gitu. Urang ge kitu. Jadi kalau kita di dunia ini berebut harta sampai bermusuhan dengan saudara sampai tidak akur karena berebutan harta. Untuk apa? Karena sudah mati mah begitulah. Nah ini manfaat dan hikmah ziarah kubur. Kalau tidak ada hikmah itu, ziarah kubur kembali kepada hukum yang asal. Nahaitukum an ziyaratil kubur. Aku larang kalian untuk ziarah kubur. Itu. Nah, pertanyaannya, boleh nggak ziarah kubur rutin begitu ya? Tinggal tanya, yang menetapkan harus rutin itu siapa? Kan gitu. Kenapa? Ziarah kuburnya kan perintah. Kapan? Kapan saja. Ada ketetapan harus Jumat saja? Nggak ada. Gitu. Tapi kalau kita ziarah kubur, pokoknya mah unggal jarah. Tinggal tanya, ketentuan itu harus jarah itu harus hari Jumat, apa Jumat? Dari mana? Agama menentukan tidak. Lalu kita menentukan itu, maka itu namanya ketentuan syariat. Karena ziarah itu kan ibadah. Kalau ditentukan oleh kita tanpa ada ketentuan dari Rasul, dari Allah, maka itu keluar dari yang namanya sunnah. Begitu. Jadi ziarahnya boleh selama kita tidak melanggar ketentuan. Litudzakirul akhirah. Dua, memberi manfaat kepada yang mati dengan cara mendoakan dan mintakan ampun untuk meredam nafsu kita terhadap dunia. Itu hikmah dari ziarah. Bagaimana kalau ziarah kubur malah cari manfaat, ngalap barokah? Ini tidak boleh.
Sekalipun kuburannya itu kuburan wali, tidak boleh. Karena ziarah kubur itu bukan cari manfaat, tapi memberi manfaat. Cukup seperti itu. Satu lagi terakhir ya, maka. Oh ini ada, maka Bu silakan Bu. Iya, cukup begitu? Ya. Yang pertama, bolehkah mencium jenazah setelah dimandikan? Can dimandikan ge meunang komo geus dimandian. Saya ulang ya. Sebelum dimandikan saja boleh, apalagi sudah dimandikan. Karena tidak ada ketentuan di sini. Mencium jenazah itu kapan? Ya, yang jelas dengan dalil tadi, jenazah itu boleh dicium oleh orang yang masih hidup, tapi syaratnya muhrim. Ingat itu syaratnya. Ibu jangan mencium suami tetangga. Jangan. Bukan muhrim itu. Tapi mencium suami ibu boleh. Ya, anak ibu, pokoknya yang muhrim dengan ibu silakan. Ya. Kapan menciumnya? Kapan saja. Ya. Misalkan setelah dibungkus, dibuka dewe cium heula, menang bungkus dewe terenang. Ya, tidak ada masalah. Tadi yang kedua apa, Bro? Iya. Nanti akan dijelaskan dengan dalil ya. Ini kan bab jenazah ini. Nanti Nabi SAW mengajarkan bahwa orang yang lewat di kuburan berdiri kemudian menghadap ke kuburan dan berdoa, assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'min, dan seterusnya. Ini syariat yang dijelaskan dengan hadis nanti, insya Allah hadisnya akan kita baca ya. Sengaja biar nanti apa yang kita lakukan itu benar-benar mengikuti dalil dan keterangan yang ada. Selama tidak ada keterangan dan dalil, tinggalkan saja. Yang terakhir, mangga Bu. Kalau ada jenazah yang matanya terus terbuka, tidak bisa ditutup, itu biasanya Bu karena lambat. Biasanya itu karena tidak ada orang yang paham begitu terbuka dibiarkan lama. Itu ditutupnya agak susah begitu ya. Sampai itu kan ininya juga yang terbuka harus diikat dengan kerudung misalnya, biar nutup begitu, tidak terbuka. Nah, biasanya kalau agak susah ditutup itu biasanya dibiarkan lama terbuka. Ya, bagaimana kalau terbuka terus seperti itu? Enggak masalah. Enggak masalah. Cuma hati-hati nanti memandikannya, kalau bisa sabun jangan kena di matanya. Begitu. Seperti yang hidup saja. Kita perlakukan jenazah itu seperti kita memperlakukan yang masih hidup. Itu etika dan syariat mengajarkan seperti itu. Cukup begitu? Mangga, silakan Bu.